Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa, dan kita akan lanjutkan trending topik Newsline yang kedua. Ini juga tengah menyorot perhatian berkaitan dengan Dr. Aulia Risma ya. Ternyata lebih dari 1.000 pencarian. Kenapa? Kita ingatkan kembali ya, remind kembali tentang kasus Aulia Risma, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi dari Undip ya, atau Universitas Diponegoro Semarang, yang ini meninggal akibat perundungan atau bullying. Nah, baru-baru ini kemudian terdengar ada nominal uang yang dianggap ini merupakan pemerasan terhadap almarhumah Dr. Aulia, Anggi. Ya. Nah, kami ajak Anda kembali pemirsa untuk melihat kasus ini. Jadi pada tanggal 30 Agustus lalu, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia datang ke Polda Jateng. Nah, ini terkait tindak lanjut kasusnya seperti apa. Kemudian rapatlah mereka selama kurang lebih 3 jam saat itu. Setelah rapat, pihak Kemenkes dan Polda Jateng memberikan keterangan kepada pers. Jadi Inspektur Investigasi Kemenkes Valentinus Rudi Hartono mengatakan pihaknya sudah memberikan semua bukti yang pihaknya dapatkan. Apakah ini terkait benar atau tidaknya ada perundungan? Pihak Kemenkes memang belum bisa memberikan hasil temuan, namun sebab saat ini proses penyelidikan ini masih dalam pendalaman dan sinkronisasi hasil penyelidikan dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, jadi masih dilakukan pendalaman dan sinkronisasi seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, di kesempatan yang sama juga Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan pihaknya akan melakukan analisa lebih mendalam terkait barang bukti yang telah terkumpul, mulai dari surat maupun keterangan korban yang ada di ponsel korban, dan sempat beredar juga di media sosial ada rekaman suara yang diduga merupakan suara dari Dr. Aulia yang dikirimkan kepada ayahnya Muhammad Fahuri. Berisi curhatan Aulia kepada sang ayah soal tak sanggup lagi menjalani PPDS anestesi di Undip. Nah, terkait barang bukti, pihak Polda Jateng juga akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam karena menurut Artanto rekaman yang beredar di media sosial tidak lantas ini bisa menjadi barang bukti yang kuat begitu ya. Pihak Polda Jateng juga tengah menunggu hasil otopsi psikologi sebagai salah satu upaya untuk menyelidiki penyebab kematian bunuh diri. Ya. Tujuannya pemirsa ini untuk mengetahui niat bunuh diri ini sesuai dengan keadaan psikologis korban. Jadi dalam pengungkapan kasus ini, pada saat pengungkapannya ada hal yang juga membuat geram publik karena selain mengalami bullying atau perundungan, Aulia ini diduga juga diperas oleh para seniornya. Ini terungkap dari hasil investigasi Kemenkes yang diungkap pada 1 September lalu. Permintaan uang dari senior ke Aulia antara 20 sampai 40 juta rupiah per bulan. Jubir Kemenkes Muhammad Syahril mengungkapkan berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, permintaan uang ini berlangsung sejak si Aulia masih di semester 1 pendidikan atau sekitar Juli sampai November 2022. Uang ini katanya disalurkan untuk kebutuhan non-akademik, antara lain membiayai penulisan lepas untuk membuat naskah akademik senior, kemudian juga menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Nah, bukti dan kesaksiannya akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk bisa diproses lebih lanjut. Sementara menurut Guru Besar Undip Ilmu Bedah Syaraf Profesor Dr. Zainal Mutakin, uang 30-40 juta ini bukan buat dipalak atau bukan pemalakan. Jadi uang ini untuk iuran untuk makan mahasiswa PPDS sebulan yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Nah, buntut dari kasus ini juga Kemenkes sudah memberhentikan sementara Prodi atau Program Studi Anestesi Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Hal ini karena ada upaya perintangan dalam investigasi dugaan perundungan Aulia. Penghentian program studi sementara tersebut terhitung mulai tanggal surat dikeluarkan, yaitu sejak 14 Agustus 2024. Dan penghentian dilakukan sampai adanya investigasi lebih lanjut serta langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh jajaran direksi RSUP Dr. Karyadi dan FK Undip. Selain itu Kemenkes juga memberhentikan praktik klinis sementara Dekan Fakultas Kedokteran Undip Dr. Yan Wisnu di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Namun pemberhentian Wisnu ini mendulang protes atau menyebabkan protes. Ratusan sivitas akademika dan alumni Fakultas Kedokteran menggelar apel dan aksi simpatik di kampus Kedokteran Undip Semarang. Mereka membawa poster bertuliskan "We Stand with Dr. Yan Wisnu".
Sementara itu pada Senin malam, puluhan mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip Semarang menggelar aksi 1000 lilin sebagai tanda duka atas meninggalnya Aulia Risma Lestari. Tepatnya di lapangan Widya Puraya di depan rektorat, mereka melakukan aksi menyalakan lilin yang dimulai pukul 19.30 dan satu persatu mahasiswa menyalakan lilin. Dan ini berlangsung sekitar 30 menit, diakhiri dengan pernyataan bahwa mereka mengawal kasus meninggalnya Dr. Risma. Ya. Dan kemudian pemirsa, mengenai bagaimana pengungkapan kasus ini atau sejauh mana perkembangannya, kalau sudah tergabung bersama kami di sore hari ini melalui sambungan Zoom Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto. Pak Kabid, selamat sore. Bagaimana Pak perkembangan kasus ini, Pak? Ya, terima kasih. Seperti yang sudah diulas oleh host dari Metro TV ya, kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil temuan tim investigasi dari Kemenkes RI. Dan ini tentunya laporan yang sudah kita terima ini harus kita analisa. Dan analisa tidak kita sendiri, kita harus berkomunikasi juga dengan pihak Kemenkes yang telah menemukan informasi-informasi tersebut. Dan kemudian karena itemnya cukup banyak, jadi kita harus membedah satu persatu dan kita analisa. Ada surat, kemudian ada rekaman pembicaraan di HP, kemudian ada informasi-informasi yang didapat dari teman seangkatannya maupun dari senior-seniornya pada waktu almarhum perkuliahan di BPDS tersebut. Demikian. Ya, yang kita ingin tahu juga komunikasi terakhir dengan Kemenkes seperti apa Pak Artanto terkait dengan dugaan pemerasan yang dialami oleh Dr. Aulia ini dengan nominal uang 20 hingga 40 juta rupiah, apakah benar adanya? Ya, pada hari Jumat yang lalu kita sudah rapat ya koordinasi tatap muka dengan beliau dari tim Inspektorat Kemenkes RI, termasuk juga hadir pula dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, bersama kita juga ada Direktur Kriminal Umum beserta para penyidik. Kita berkomunikasi, berbincang tentang hasil temuan-temuan tim investigasi tersebut dari hari Jumat dan sampai hari Senin sampai dengan kita masih berkomunikasi dengan hal-hal yang ditemukan tersebut, karena setiap item pun harus dibedah di satu persatu dianalisa dan setiap informasi yang kita butuhkan kita saling komunikasi dengan baik. Diharapkan ini kita akan melakukan pendalaman yang lebih tajam, karena untuk melakukan pendalaman itu kita perlu waktu dan kita harus profesional dan prosedural dalam pembuktian ini. Oke, Pak Kabid, sampai sekarang itu yang juga masih pertanyaan adalah penyebab kematian dari Aulia ini sendiri, Dr. Aulia ini sendiri. Ini sudah adakah hasil berkenaan dengan memang karena perundungan atau ada penyebab lain, Pak? Kalau kematian atau meninggalnya almarhum Dr. Risma ini, kita masih melakukan penyelidikan ya, dan tentunya kita menunggu hasil informasi dari tim otopsi psikologi dari Rumah Sakit Jiwa, dengan harapan ini dapat kita dapatkan motivasi daripada akibat meninggal dunianya yang almarhum tersebut. Ya, tapi dari bukti-bukti yang ditemukan, rekaman suara Aulia Rismani dengan ayahnya, kemudian catatan surat begitu ya, dan juga terakhir ada informasi juga dari Kemenkes, ini seperti apa Pak untuk kemudian bisa menghasilkan begitu ya suatu hal yang mungkin dianggap sebagai penyebab dari kematian Dr. Aulia ini? Ya, itu masih kita dalami. Jadi hal-hal tersebut, bukti-bukti atau mungkin informasi yang dari tim Kemenkes itu masih kita analisa. Dan kita tidak perlu terburu-buru atau jangan terburu-buru terhadap kasus ini, karena kita harus melakukan analisa dan koordinasi. Dan tentunya penyelidikan ini kita membutuhkan waktu juga, karena kita harus profesional dan prosedural dalam pelaksanaan pembuktiannya. Baik. Pak Kabid, dalam proses penyelidikan ini apakah memang benar ada perintangan penyidikan, Pak? Ini kalau perintangan penyidikan kita kan belum melakukan penyidikan.
Kita di sini baru menerima hasil tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Jadi data itu kita terima, sedang kita analisa. Untuk perintangan-perintangan itu kita belum mendapatkan informasi. Jadi kita masih menerima informasi dari tim Kemenkes. Nanti dari hasil informasi dari tim Kemenkes atau investigasi Kemenkes itu baru kita melakukan analisa dan kita baru bisa melaksanakan langkah-langkah penyelidikan lanjutan atau pendalaman dari pihak penyidik. Demikian. Baik. Ya, baik Pak. Kalau otopsi psikologi itu kapan rencananya akan selesai dilakukan? Ya kita masih menunggu dan insya Allah secepat mungkin kita koordinasikan, kita juga menunggu juga ini hasilnya. Oke, Pak, ini kan dari Kemenkes mereka langsung bersikap cepat mengambil langkah dengan menutup menutup pendidikan yang di sana, dalam artian tim anestesi tadi begitu, karena ada dugaan bahwa perintah penyidikan, karena ada dugaan lainnya. Ini untuk sementara pihak kepolisian tahu apa Pak tentang informasi ini? Kalau itu kan ranah dari Kemenkes RI ya, kita tidak menyentuh ke sana. Kita hanya menerima laporan dari tim investigasi. Kita akan melakukan pendalaman terhadap hasil temuan tersebut. Jadi untuk hal tersebut itu adalah ranahnya dari Kementerian atau dari Kemenkes RI itu sendiri. Demikian. Baik, jadi sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman akibat kematian Dr. Aulia. Kita akan tunggu Pak selengkapnya informasi terkininya. Terima kasih sudah mengkonfirmasi pada kesempatan kali ini Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut perilaku bullying atau perundungan calon dokter spesialis di PPDS sudah keterlaluan. Budi Gunadi mencatat selama ia menjabat sudah ada 3 kasus perundungan di PPDS. Kemenkes mendorong kasus perundungan yang terjadi di Semarang untuk diproses secara hukum. Kurang komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh, kan perundangan ini soal juga supaya tangguh. Yang TNI, polisi juga kurang tangguh apanya, gitu. Pilot juga masih harus tangguh, dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundangan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundangan ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada seksual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah saatnya praktek-praktek seperti ini tidak ada lagi di dunia pendidikan, apalagi pendidikan dokter spesialis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.